Sekarang furudul husli, tentang membahas fardunya mandi. Itu isnani, ada dua. Jadi perkara yang harus kita jalani pas mandi besar, ini mandi besar dulu ya, itu ada dua perkara. Wajib, kalau tidak dijalankan berarti mandinya tidak sah. Yang nomor satu, al-awwalu an-niyatu. Pertama yaitu niat. Jadi kalau kita mau mandi, kemarin sudah kupraktekkan, kalau kita mandi itu kita wajib niat dulu. Kalau kita mandi junub, umpama nawaitul ghusla li raf'il hadasil jinabati, atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Dan niat ini dibersamakan dengan kita bawa air membasuh anggota badan yang pertama. Jadi pas air pakai gayun, kalau di kolah atau di kamar mandi, siapkan umpama kok kepala dulu, umpama kepala dulu. Ini harus pas kita ngebyur-byur, ini harus kita wajib niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil jinabati. Atau yang perempuan haid, nawaitul pas air, air byur, nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi fardhon lillahi ta'ala. Paham ya? Yang pertama kita wajib nih niat. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i. Artinya kita wajib meratakan air ke seluruh badan. Jadi badan kita kalau mandi, ini ku kasih tahu, mandi kecil sama mandi besar itu tidak sama. Kalau sampean mandi kecil, untuk hadas kecil itu seumpama kepala tidak digubyur, itu tidak masalah. Tapi kalau mandi besar, itu semua anggota badan, mulai dari rambut, kepala, sampai kaki, ini wajib kena air semua. Caranya bagaimana? Nah, terus mulai dari telinga, ini Pak, kalau mandi hati-hati, ini juga telinga ini ada lubangnya. Lubang ini sampai ini harus digebyur juga. Terus minim anggota yang kelihatan tubuh kita. Terus kalau sering saya sampaikan itu kepada anak-anak juga sama ibu-ibu, kalau mandi laki-laki juga itu wajib dodok. Kok wajib dodok bagaimana? Wajib jongkok. Kenapa wajib jongkok? Saya bilang karena kalau tidak jongkok ini kelep. Tahu kelep kan? Bosil, tahu bosil? Alah ya Allah, kelep kita itu loh jalan gedang goreng. Kalau kita makan baru keluar itu ada kuning-kuning, itu apa namanya? Kelep. Tai dong. Kelep. Nah ini caranya bagaimana? Duduk begini. Begini nak. Nah ini caranya begini. Nah, ini simur, ini siap biur. Ini ya. Ini kelepmu itu kalau perempuan kan ada dua. Kalau laki-laki kelepnya satu. Ini laki-laki kelepmu. Ini kok tidak kena air, sampai kok cuma mandi begini saja. Hati-hati nah, tidak sah itu. Karena bilang tidak sah, kelep pun tidak masuk itu. Karena kelep itu di dalam harus itu adalah anggota apa? Anggota tubuh yang luar. Jadi wajib kena air. Makanya harus begini. Paham dong? Nah ini prakteknya. Kalau nggak dipraktekkan bingung, mandi satu bingung. Ayo dok, hati-hati ya. Semua harus rata, mulai rambut. Terus sunahnya, ini sunahnya nanti. Itu kalau mandi itu pakai sampo atau sabun. Tahu sabun?
pakai sabunan itu maksudnya apa? Tujuannya untuk meratakan air. Paham ya? Ibu-ibu? Nanti dikira wah setelah mandi itu kentara sekali kalau perempuan. Kalau laki-laki juga kadang-kadang tidak kentara karena laki-laki biasa mandi kepalanya disiram. Tapi kalau perempuan tidak, jarang disiram kecuali ada mandi besar. Kalau basah mandi basah. Oh pagi-pagi sudah mandi basah, kentara itu tadi malam. Perang kau. Tidak apa-apa. Kan jihad, katanya pahalanya jihad. Perang fisabilillah. Kalau masih ada apa? Ada pasangan. Nah, makanya jangan menolak, diajak ke surga kok tidak mau. Alah Pak Amu, capek Pak Amu. Capek kok terus. Enggak, nanti kalau sudah capek terus apa larinya? Ya wis to makmu, nak kalau ndak mau ya saya tak cari, ya rugi no sampean. Tak diwake sampean. Oke, sekilas info. Paham tadi ya? Nah, jadi fardunya adus atau mandi itu ada dua. Satu yaitu pertama nih niat. Yang kedua meratakan air seluruh tubuh atau badan. Sekarang lanjut faslun. Sudah ada yang tanya toh masalah mandi besar? Oh iya, Bu, kalau mandi besar itu kalau ada sesuatu yang menghalangi air mengalir, seumpama contoh kita tangan kena cat, tahu cat? Nah, atau hal-hal yang menghalangi air masuk ke kulit itu tidak sah, harus dibersihkan dulu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya kuku yang panjang baru hitam, ini hati-hati. Ini air kadang-kadang tidak bisa masuk ke kulit. Nah, ini harus dipotong. Kalau kukumu kok panjang, itu buat tempat nginep, ngiyup setan. Jadi kalau kuku yang panjang berarti setannya Nah, yo kukunya siapa yang panjang? Ada hadisnya itu. Jadi sampean yang punya kuku panjang terserah percaya dan tidak, silakan. Apalagi kalau kuku panjang itu kentara kalau orangnya itu keset. Apa lah mau apa kerja yang agak dede lepas ini paling nanti baru nakasi panjang-panjang kayak pucuk bung kalau bahasanya, biar lincip baru pas ngegraut begini la ilaha aja apa kalau panjang bahasa Bugisnya apa Pak? Malampe aja nama lampe di kukumu. Bahaya mau. Oke, paham? Nah, lanjut ya. Tidak ada yang tanya, yuk lanjut. Syurutul wudu'i. Ini bahas wudu mana? Syarat-syaratnya wudu itu asyrotun, ada 10. Syarat itu Bu dijalankan di luar sebelum wudu. Jadi sebelum wudu kita punya syarat yang wajib kita punya atau dijalani. Kalau furudul wudu itu dijalankan pas kita berwudu. Sekarang syurutul wudu, beberapa syarat-syaratnya wudu yaitu ada 10. Al awwalu sing nomor 1 yaitu al islamu. Nomor 1 adalah Islam. Orang kok ndak Islam kok berwudu, wudunya ndak sah. Pertama harus kalau Islamnya caranya bagaimana? Caranya bagaimana Pak kalau Islam? Makanya kalau kita harus selalu sering membaca syahadat itu untuk memperbarui
iman atau Islam. Kalau Islam, rukun Islam yang pertama apa? Nah, pinter membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat apa yang satu? Bu, syahadat apa satu? Syahadat tauhid. Yang kedua syahadat Rasul. Jadi kalau kita mau berwudu baca syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam dulu kita punya. Kalau kita tidak Islam, tidak wajib wudu kita tidak sah. Paham ya? Kalau kita tiba-tiba musyrik, kita murtad, keluar dari Islam, tiba-tiba kita wudu, lupa kita membaca syahadat, wudunya tidak sah. Paham ya? Yang kedua yaitu watamzizu asani watamziz. Tamziz itu apa? Pinter. Tahu pinter? Pandai untuk mengerti bahwa ini fardu, bahwa ini boleh dan ini sunnah. Paham? Maksudnya itu harus pintar. Kalau anak-anak, kalau orang kok tidak pintar, itu wudunya bagaimana? Tamziz itu kata-kata tamziz harus pintar, bisa membedakan antara sunnah dan fardu. Paham ya? Paham? Ingat-ingat Pak ya. Terus yang nomor 3 yaitu wanaqou anil haidi. Bersih dari haid. Itu kalau perempuan. Kalau perempuan kok haid, itu kok berwudu, wudunya ndak sah. Jadi kalau sampean nanti kalau punya istri, nak, nanti kalau besar yayangmu kok haid, jangan boleh wudu. Lo yang pergi haid kok wudu, aduh, kamu haid kok wudu, alah toyang biar bersih. Lu kok bersih bagaimana? Ndak boleh. Kalau haid tidak boleh berwudu, wudunya ndak sah. Paham ibu-ibu? Terus bersih lagi dari wanifasi dan nifas. Di saat setelah melahirkan kita keluar darah, ibu-ibu keluar darah tidak boleh berwudu. Harus syaratnya wudu harus bersih dari nifas, dari haid. Terus wa amma dan barang wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Syaratnya bahasa Melayunya itu harus tidak ada barang yang menghalangi usulnya air. Maksudnya air itu tidak ada yang menghalangi larinya air masuk ke kulit. Apa kalau bahasanya Pak? Air yang kita buat wudu itu tidak ada yang menghalangi ke kulit. Maksudnya kulit kok ada catnya tadi yang saya bilang, ada sesuatu yang menghalangi cat, kayak apa lagi nih yang biasa telutoh, tahu telutoh? Getah. Terus apa lagi? Apa Pak? Cincin. Kalau cincin disunahkan diputar. Nah, diputar-putar itu sunnah. Jadi kalau kita cincin itu air kan, kalau pasti cincin masuk mungkin juga ada lubang. Ini air, itu sunnahnya diputar. Kalau cincin yang siapa punya cincin? Nah, itu diputar. Paci itu ada 2 macam Mbak. Paci itu kalau yang menghalang air kita lihat kok menghalang air tidak bisa masuk ke kulit, ini tidak boleh. Tapi kalau bisa masuk, maksudnya bisa menyatu dengan kulit, bisa tembus, meresap, itu boleh. Paham ya? Paham masih ya? Adik-adik yang pakai paci hati-hati ya. Ada paci yang memang kok paci toh? Peci apa? Nah, pokoknya ngono kuwi lah, pacar nak cara anu itu. Kok pacaran maksudnya itu kuku ini loh maksudnya dia. Ya, paham ya? Kalau yang menghalang lagi apa? Kita pas berwudu, ini ada plastik, umpama tiba-tiba pakai plastik yang menutup baru kita berwudu.
Ini menutupi air masuk ke apa? Ke kulit, tidak boleh. Apalagi sudah? Kalau ada luka itu ada dua macam caranya. Ditutup dulu. Lukanya kalau kena air kok langsung bonyok, ini ditutup dulu, nanti bisa disambung tayamum. Paham ya? Ini begini. Luka biasanya orang kan luka karena kena parang atau apa, penting ada luka. Itu di anggota tubuh. Kalau luka, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lukanya kok tidak di anggota badan, maksudnya di anggota berwudu, enggak masalah. Tapi kalau di anggota tubuh, seumpama kayak di tangan, kayak di sini, ini nanti kalau kena air langsung bonyok, berarti ini ditutup dulu. Pakai plastik atau pakai apa namanya? Pokoknya ditutup biar air tidak masuk dulu. Nah, setelah itu baru kita tayamum. Paham ya? Nah, cara tayamum sudah bisa? Nah, sudah ku kasih belajar toh? Alah. Mbak, ya opo tuh gini. Jarang melakukan tayamum. Tidak apa-apa. Paham ya, Pak ya? Terus wa alla yakuna 'alal udwi ma yuwayyirul ma. Terus tidak adanya anggota tubuh yang di situ bisa merubah air. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berwudu, syaratnya air itu harus suci. Tohir muttohir. Suci dan mensucikan. Kalau sampai ini air kok enggak suci, ini tidak sah wudunya. Ya saya bilang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau kita berwudu pakai air sedikit itu harus lihat dulu airnya. Maka airnya itu ada tai cecaknya enggak, najis tidak, kecuali air banyak. Nah, air banyak yang bagaimana? Yang ada 2 kolam. Tapi kalau sedikit itu air kalau ada najisnya tidak boleh untuk berwudu. Kemarin sudah saya terangkan masalah air yang berubah dan tidak. Terus wal ilmu fi fardiyati. Syarat-syaratnya harus ngerti, tahu, pinter bahwa itu sesuatu yang wajib. Contohnya kalau berwudu itu kok tahu kemu? Berkumur. Biasa itu kan pokoknya nomor 1 toh. Itu nanti termasuk sunnah. Jadi kita berkumur ini sebenarnya tidak wajib. Sunnah. Yang pertama apa wudu tadi kemarin? Niat. Setelah niat masuk muka. Lah kumur atau nesep banyu irung, maksudnya di apa namanya kalau bahasa Indonesianya? Menghisap air hidung. Nah, begini. Caranya begini, Bu. Kalau mau double, air ditaruh di ini begini langsung disesep. Itu alhamdulillah. Itu manfaatnya, mau tahu nggak? Kalau orang berkumur, itu manfaatnya apa? Biar Pak sampan itu kalau berwudu ini saya ngaji hakikat juga deh daripada muan. Syariatnya kita itu berkumur. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kumur dulu. Berkumur ini lahiriahnya kita membersihkan mulut. Hakikatnya ini bisa melebur dosanya mulut. Teman punya mulut punya dosa enggak? Enggak, aku tanya ini. Oh, banyak mengakui balik. Jadi ini kalau kita berkumur ini sunnah, tapi manfaatnya luar biasa. Makanya berkumur dulu. Itu disunnahkan juga siwakan. Berarti siwakan? Bukan sempakan loh ya. Nanti sampan disunahkan sempakan. Waduh, salah Pak.
siwakan. Siwakan itu kalau ndak ada kayu siwak itu pakai sikat gigi. Kalau ndak ada sikat gigi pakai sesuatu yang kasar. Pakai sarung. Kalau mau sholat kok siwakan, siapa yang jangan sampai telinganya dipasang dulu ya. Siapa sholat sunnah atau sholat sunnah kok pakai siwak? Tahu siwak? Nawaitul istiaka sunnata lillahi ta'ala, ini lebih bagus daripada sholat 70 rakaat yang tanpa siwak. Jadi kalau mau umroh, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau umroh jangan lupa bawa kayu siwak. Siwak bukan sempak. Kayu siwak, kayu yang biasa untuk siwak. Ini luar biasa sebenarnya. Tapi apa? Sekarang orang umroh itu jarang yang bawa kayu siwak di sana dibeli. Nak kiramu, nggak ada nih gunanya. Padahal itu luar biasa. Karena kalau kita pakai kayu siwak, satu kali siwak, nawaitul istiaka sunnata lillahi ta'ala. Sok. Atau pakai sarung sebelum. Nah, begini caranya. Kalau pakai sarung, saya biasa pakai sarung kalau nggak ada nih kayu siwakku di dalamnya. Begini, nawaitul. Sudah. Wah, Pak, baunya nggak enak, Yupin loh. Ini manfaatnya lebih bagus kita sholat 2 rakaat dengan siwakan dan 70 rakaat tanpa siwakan, itu lebih bagus 2 rakaat dengan bersiwak. Maka siwakanlah, atau jangan nanti di belakang kurang dengar, maka sempakanlah. Bukan sempak lo ya, siwak. Nawaitul sudah bisa belum? Nawaitul istiaka sunnatal lillahi ta'ala. Nak ndak iso, kalau ndak bisa, niat saya siwakan sunnah karena Allah. Sudah? Oke? Apa tadi? Sempak ini. Siwak. Kumur, sampai jangan lupa ya, berkumur. Niat kalau sudah dikumur, kalau mulut sudah dikumur, Bu, bilang sama mulut, lut, jangan kau ngomel terus. Lut. Nah, ya. Nah, jangan malah dibiarkan setelah berwudu jadi nesu. Lu sudah dikumurin air wudu, masih lihat bapaknya masih menteleng. Alah. Ngomel lho iki lambene iki piye? Sudah dikumur, sudah disikat, disunahkan. Sudah baru masuk, lihat apa sedikit langsung ini loh, ndek mau wis dikumuri. La ilaha illallah. Terus syaratnya wudhu lagi, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Maksudnya tidak boleh menghakikatkan bahwa itu fardu, sebenarnya wajib tapi dihukumi sunnah. Contohnya apa? Membasuh muka itu hukumnya apa? Wajib, tapi kita hukumi adalah sunnah. Nah, ini tidak boleh. Berarti wudhunya ndak sah. Sama dengan kalau seumpama sunnah, paham ya ini ya? Paham ndak? Nah kalau masuk masuk telinga juga sunnah. Ini kalau lupa kok lah, Pak tadi saya berwudu lupa basuh telinga, langsung ndak apa-apa, sah. Itu karena sunnah. Wal ma'ut tahur, syarat sahnya wudu yaitu harus air yang suci. Air suci tadi sudah saya sampaikan, air yang tidak kena najis. Air pakai caret atau pakai apa namanya? Kalau caret apa, Pak? Kalau di sini apa? Gayun ya. Tapi caret itu apa? Kalau caret? Caret ya caret, Pak. Apa Ustaz? Pak Yai. Caret? Oh, caret ini. Kalau ada caret, kita minta tolong sama teman, baru kucurkan begini, tapi dilihat dulu caretnya. Caretnya itu ada tai cecaknya enggak?
Kalau di dalam ceret kok ada tai cecak, berarti airnya sudah mutanajis, sudah kena najis, tidak boleh untuk berwudu. Terus yang terakhir yaitu syarat sahnya wudu, syarat-syaratnya wudu, waduhulul waktu, yaitu pas masuknya waktu. Maksudnya ini yang untuk tayamum. Kalau tayamum itu, kalau kita boleh tayamum itu kalau waktunya sudah masuk, umpama zuhur pas adzan, kita baru boleh tayamum. Wal mualatu lida imil hadasi, dan nuli itu cepet-cepet, paham ya? Lida imil hadasi, karena sering keluarnya hadas. Daim itu langgeng itu bahasa ini apa Pak? Bahasa Indonesia. Lida imil hadasi maksudnya contoh kayak ini beseren, tahu beseren? Pokoknya ya beseren, cucuk nguyah terus loh. Apa itu namanya, kencing terus sedikit begitu loh. Apa itu namanya? Kalau orang di sini apa Pak? Kalau BCM apa? Oh, BCM teme. Alah kencing ngono wae sang petem. Butai ngono kuwi lah ya. Itu kok orang kadang-kadang kan mengalami itu beseren. Kalau orang Jawa itu beseren. Beseren itu kencing, nanti ayang-ayangan kencing lagi. Itu syaratnya bagaimana? Harus nuli cepat terus, cepat lidah imil hadasi. Terus paham ini ya? Ya. Oke Pak. Sudah cukup 10. 10 syarat-syaratnya wudu. Sudah. Siapa mau tanya masalah berwudu? Masalah mandi?